Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Arbais, MD asal Jakarta. Ingin memberikan sedikit tutorial tentang pembuatan new customer dan survei sensus chiller melalui aplikasi Sadik. Yang pertama, buka aplikasi Sadik. Lalu pastikan username dan password itu benar. Lalu masuk ke aplikasi Sadik. Kita tunggu ya. Nah, sudah kebuka aplikasi Sadik. Pertama kita bikin new customer. Misalkan outlet tersebut ada new customernya atau outlet tersebut belum terdaftar di Sadik tapi chiller sudah terpasang di outlet. Kita buka new customer. Nah, nih pastikan alamat dan foto itu benar. Contohnya fotonya ini. Nah, pastikan fotonya ada, soalnya kalau fotonya tidak ada itu tidak akan bisa tersimpan, dan lokasinya harus benar. Misalkan nama customernya di sini saya tulis outlet tester. Alamatnya contohnya di Jalan Rajawali Selatan 9 nomor 11 blok C 12. Nomor telepon si pemilik outlet. Ini wajib diisi nomor teleponnya. Jika pemilik outlet punya fax juga wajib diisi. Tapi kalau fax tidak begitu wajib. Tidak begitu wajib kalau fax. Atau pemilik outlet punya email, itu boleh diisi. Contohnya outlet ini berupa apa? Agen, apotik, event lebaran, toko oleh-oleh, atau warnet, supermarket. Kita contohnya di spa atau karaoke. Kita simpan. Nah, sudah. Kalau sudah, kita buka lagi nih di all customer. Kita cari outlet yang tadi kita buat di new customer. Ini ada paling atas kalau di all customer, lihat nih. Kita buka outlet tester. Langsung kita check in dan visit. Nah, oke. Nah, langsung nih kita sensus. Pertama, kita buka edit customer. Nah, nih edit customer sama seperti tadi di new customer. Foto harus ada. Nah, jika sudah, alamat sudah ada, nomor telepon pemilik outlet jangan sampai lupa diisi. Jika ada email boleh juga diisi. Tipe outletnya apa tadi, spa atau karaoke, kita simpan. Lalu jika sudah, kita ke mutasi. Lakukan pemasangan input. Contohnya kita buka di input. Nah, kita ubah 1800. Kalau sudah terpasang, tulisannya seperti tadi. Kita ubah lagi ya. Kita buat contoh. Misalkan di depannya ganti 1. Nah, gini. Nah, asset name chillernya apa tadi? Outlet tester. Ini sebagai contoh. Merek chillernya apa? Misalkan Sanden. Yang berapa rak? 4 rak.
nomor serinya berapa tuh di sanden, contohnya SPE, keterangannya new customer, langsung di add. Nah jika sudah, langsung lari ke aset. Nah pilih lambang ini, input asset number, tempel. Nah langsung ada tuh outlet tester. Ini kayak kunjungan sadik seperti biasa, foto before-nya wajib diisi. Terus isi misalkan Zuzu, before-nya ada 11, New Green Tea 450 ada 67, 330 mili ada 10, New Teh Tarik ada 8, New Oceana ada 1, New Milk Tea ada 7. Kalau misalkan stoknya tipis ya sudah, yang penting foto afternya mesti rapih, chiller mesti dalam keadaan rapih. Ini cuma sebagai contoh teman-teman. Misalkan produk didapatkan dari mana, distributor, depo, atau mana. Saya ambil contoh ini di depo Cilandak. Nah depo Cilandak, kalau misalkan stoknya itu aja dan belum barang minim, ya sudah terisi otomatis. Tapi jika teman-teman ada barang di gudang lalu masukkan ke chiller, diisi, berarti kan stok chillernya nambah. Kayak Nuzuju tadi 11 jadi 18, New Green Tea 450 67 jadi 87, New Green Tea 330 mili dari 10 menjadi 12, New Teh Tarik dari 8 menjadi 19, New Oceana dari 1, atau bahkan Oceananya nggak ada nih di stok gudang, ya udah berarti sisa 1. New Milk Tea ada di gudang dari 7 berarti menjadi 32, langsung di save atau ke status dulu. Misalkan chiller itu rusak, pengen ditarik atau baru dipasang, atau mau diservis, ini baru dipasang. Nah kita klik yang pasang, save. Nah jika sudah, kita lakukan survei ABC baru. Nah yang tadi nama outletnya apa, outlet tester, alamatnya samain sama alamat new customer yang tadi, Jalan Raja Wali Selatan 8, Jakarta Pusat. Kotanya di mana nih? Tadi Raja Wali Selatan tuh ada di Jakarta Pusat, Nah kalau teman-teman misalkan tinggal di Bandung Utara, kecamatannya Bandung Utara, pilih Bandung Selatan, atau di Jember Utara berarti di daerah Jember Utara, atau Tasikmalaya berarti di Tasikmalaya pilihnya ya, jangan sampai salah kecamatan. Nah ini nomor telepon outlet wajib diisi. Ini contoh, sebagai contoh, misalkan 021 45 45 45 45. Ini wajib diisi ya nomor telepon outletnya teman-teman. Pick outlet misalkan namanya Pak Suhardi. Nah udah. Tipe outletnya apa tadi, spa atau karaoke. Nomor seri chillernya apa tadi, SPE. Nah ini nomor aset lama. Misalkan tadi nomor aset lamanya tuh depannya 009 04 kali 1799. Nih nomor aset lama tinggal ganti depannya doang. Terus nomor aset baru itu nomor barcode baru, berarti yang ini yang cuma diganti depannya aja. Tapi teman-teman nanti barcode lamanya sama barcode baru mesti diganti dengan benar, tepat, dan jelas. Jangan sampai salah input ya.
Soalnya kalau udah salah input nanti teman-teman juga yang repot. Fisik killernya ada. Kalau misalkan fisik killernya itu tidak ada, jawab tidak ada. Sejak kapan chiller ada? Contohnya sejak 2017. Jika chiller tidak ada, apakah pernah dikirim? Nah, teman-teman tanya, kalau misalkan chiller nggak ada, pernah nggak dikirim chillernya? Kalau misalkan pernah dipindahinnya sama siapa, Pak atau Bu? Misalkan sama salesnya namanya si A, si B atau si C. Tapi kalau misalkan kondisi chiller masih ada, jawab pernah. Sejak kapan chiller tidak ada? Nah, ini dijawab khusus yang sudah tidak ada chillernya. Kenapa sebab chiller ditarik? Tanya sama si ASPR yang mindahin chiller itu. Misalkan pembeliannya selalu minim atau isinya selalu kompetitor atau bahkan isinya bisa bensin. Nah, itu wajib tuh ditarik karena itu chiller, bukan rak bensin. Nah, chiller ditarik oleh siapa? Misalkan oleh tim ASPR chiller atau tim ASPR sales. Keterangan lainnya contohnya seperti tadi, kondisi chiller layak nggak? Kalau misalkan teman-teman melihatnya layak, jawab layak. Atau kalau misalkan kondisi chiller tidak layak tapi pembeliannya bagus, harus jujur, jawab tidak layak. Kira-kira layak apa tidak layak itu ada di mata teman-teman. Saya pilih layak. Kondisi suhu chiller dingin atau tidak dingin. Nah, kalau tidak dingin nanti langsung laporin ke tim ASPR chiller untuk diperbaiki. Tapi kalau dingin ya update dingin. Merek chiller tadi apa? Sanden. Tipe chiller 4 rak. Jika tidak layak, kenapa? Misalkan jika tidak layak, isinya pembelian produk selalu minim. Nah, ini jika tidak layak. Tapi kalau layak, nggak usah diisi ya teman-teman. Chiller kompetitor brand. Misalkan chiller kompetitor brandnya di situ ada chiller kompetitor Piciri Sweet. Nah, kalau adanya Cola kakak, isi Cola kakak. Tapi kalau adanya Piciri Sweet ya isi Piciri Sweet. Nah, kalau nggak ada, nggak usah diisi gitu. Display sesuai planogram. Nah, itu tergantung teman-teman. Kira-kira teman-teman bisa nggak ngatur si outlet sesuai planogram, atau bahkan tidak boleh di display secara planogram? Pilih ya atau tidak, itu pilihannya di teman-teman. Nah, outlet menjual produk ABCPI apa saja? Teman-teman jawab yang ada dilihat. Misalkan 450, 330, Milti, Tetarik, Oceana, Zuzu. Bahkan kalau tidak ada yang di salah satu pilihan ini, boleh tidak dicentrang tuh. Misalkan saya gini, 3. Dari mana outlet membaru produk? Misalkan dari distributornya apa, sebutin. Bisa MB atau PKC atau bahkan Depo, Kelapa Gading. Nah, gitu. Nah, ini saya pilih Depo Ciganjur. Pembelian produknya, pengambilan produk ABCPI per minggu, misalkan 2 karton seminggu, isi 2 karton, atau 18 karton seminggu, isi 18 karton itu. Nah, si salesman ini visit seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, atau seminggu 2 kali isi, atau bahkan ada sebulan 1 kali isi. Saya milih yang seminggu 1 kali. Siapa sales yang visit? Contohnya sales yang teman-teman ketahui. Kalau saya ini sebagai contoh, namanya Mbak Dian, panjangannya Mbak Sardiana, tapi disingkat aja biar nggak panjang-panjang. Branding stikernya apa nih? New ST, New Oceana atau New Green Tea? Tapi rata-rata chiller kita kebanyakan New Green Tea kita isi. Nah, pastikan semua sudah diisi dengan tepat dan tidak terburu-buru. Lalu pilih tombol yang ada di sebelah kanan atas, save. Nah, jika sudah, survei ABC barunya pasti ada lambang terverifikasi.
Nah, jika sudah selesai lalu check out. Yes. Cek kondisi chiller. Nah, di sini pilih sudah disensus, pilih ya. Save. Nah, kita lihat nih di log data kita. Log data transaction. Nah, ini masih belum gagal kirim. Kita kirim melalui ini. Masih gagal juga, berarti gak ada sinyal nih. Apakah gak ada kota ya? Kayaknya sih gak ada sinyal deh. Kita coba lagi deh. Masih gagal lagi. Nah, mungkin sinyalnya kurang baik. Ditunggu saja sampai benar-benar semua terkirim. Ini masih gagal teman-teman. Kita tunggu. Nah, sudah ada tuh tadi mengirim. Masih gagal. Nah, jika sudah terkirim, contohnya seperti yang hitam ini. Nah, kalau yang gambar hitam, warnanya hitam itu berarti sudah kekirim. Yang merah berarti masih gagal terkirim. Jika gagal terus, di screenshot, laporkan kepada tim Sadik. Jadi begitu. Ya, begitu saja sedikit tutorial dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.